Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Fajr Ramadan dengan NIM 2255201035. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PPT saya yang berjudul etika. Di sini ada daftar isi mengenai pengertian etika, perbedaan antara etika dan moralitas, sejarah etika, pemikiran para filsuf berperan dalam mengembangkan konsep etika, teori etika, contoh-contoh etika dalam berbagai bidang. Pertama, latar belakang. Dalam dinamika kehidupan manusia yang terus berubah, etika merupakan sebuah konsep yang senantiasa relevan dan penting untuk dipahami. Oleh karena itu, memahami pengertian etika dan perannya adalah dalam kehidupan manusia menjadi esensial. Pengertian etika. Etika secara bahasa lahir dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya adalah tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan dari manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, pengertian dari Aristoteles, yaitu merupakan seorang filsuf asal Yunani dan murid dari Plato, berpendapat dengan membagi etika menjadi dua, yaitu pengertian Primus Technicus dan Manner and Jutom. Primus Technicus merupakan etika sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari problema tingkah laku atau perbuatan individu manusia. Sedangkan Manner and Jutom merupakan pengkajian etika berkaitan dengan tata cara dan adat yang melekat dalam diri individu serta terkait dengan baik dan buruknya tingkah laku, perbuatan ataupun perilaku individu tersebut. Yang berikutnya adalah Prowadarmita, yang berpendapat bahwasannya etika adalah ilmu pengetahuan terkait perbuatan dan perilaku manusia dilihat dari sisi baik dan sisi buruknya yang ditentukan oleh manusia pula. Dari Profesor Sograt Purbakawatya, dia menerangkan bahwasannya etika adalah suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, dan juga pijakan pada suatu perilaku atau perbuatan manusia. Dari Louis Katsoff, dia menerangkan bahwasannya etika itu pada hakikatnya lebih cenderung berkaitan dengan asas-asas pembenaran dalam relasi tingkah laku antar manusia. Yang berikutnya adalah Mustafa mengemukakan bahwasannya etika adalah ilmu yang menelaah suatu tingkah laku atau perbuatan manusia dari segi baik dan buruknya dengan memperhatikan perilaku manusia tersebut sejauh yang diketahui oleh akal pikiran manusia. Yang berikutnya adalah Bertens. Dia menerangkan bahwasannya etika adalah nilai moral dalam norma yang menjadikan pedoman bagi suatu individu maupun suatu kelompok dalam mengatur tindakan atau perilaku. Perbedaan antara etika dan moral di sini perbedaannya adalah terletak pada standar nilai baik atau buruknya berasal. Dalam hal ini, nilai baik dan buruknya etika berasal dari standar masyarakat yang menjadi aturan tersendiri dalam kehidupan di masyarakat. Sedangkan standar nilai baik dan buruknya dalam moral lebih cenderung mengacu pada prinsip individu untuk menilai hal yang benar dan salah. Sejarah etika. Secara singkat, sejarah etika adalah penyelidik para ahli filsafat tidak banyak memperhatikan masalah etika. Kebanyakan dari mereka melakukan penyidikan mengenai alam. Misalnya, bagaimana alam ini terjadi, apa yang menjadi unsur utama alam ini, dan lain-lain. Sampai akhirnya datang Socrates, ialah orang yang bijaksana yang menjadi guru dan tersebar ke berbagai negara. Tempat pertama disusunnya cara-cara hidup yang baik dalam suatu sistem dan dilakukan penyelidikan tentang soal tersebut sebagai bagian filsafat. Di sini ada dari bangsa Yunani mulai bertanya-tanya apakah miliknya
hasil pembudayaan negara tersebut benar-benar lebih tinggi, karena tiada seorang pun dari orang Yunani yang akan mengatakan sebaliknya. Maka kemudian diajukanlah pertanyaan mengapa begitu, kemudian diselidikilah semua perbuatan dan lahirlah cabang baru dari filsafat, yaitu etika. Demokritos bukanlah hanya mengajar bahwa segala apa yang dijelaskan dengan gerakan bagian terkecil yang tak terbagi lagi, yaitu atom-atom. Menurutnya, bahwa nilai tertinggi adalah apa yang enak. Demikian anjuran untuk hidup baik berkaitan dengan suatu kerangka pengertian hedonistik. Sokrates juga berpendapat bahwasannya akhlak dan bentuk berhubungan itu tidak menjadi benar kecuali bila didasarkan dengan ilmu pengetahuan. Dan Sokrates dengan demikian manusia diantaranya diantar kepada kesadaran tentang apa yang sebenarnya baik dan bermanfaat. Pemikiran para filsuf berkembang dalam mengembangkannya. Konsep etika. Beberapa cara bagaimana pemikiran para filsuf berperan dalam mengembangkan konsep etika. Dari teori pengembangan etika, para filsuf yang ada di atas tadi menerangkan bahwasannya mulai dari Aristoteles mengembangkan etika virtue atau etika kebijakan yang menekankan pentingnya karakter dan kebajikan pribadi dalam mengambil keputusan moral. Yang berikutnya adalah diskusi mengenai nilai universal. Filsuf-filsuf seperti Kant dan John Rawls telah membahas konsep nilai-nilai universal dalam konteks etika. Mereka berusaha menemukan prinsip-prinsip moral yang dapat diadopsi oleh semua individu independen dari latar belakang budaya atau agama. Yang berikutnya adalah pemikiran tentang etika terapan. Filsuf-filsuf juga telah memberikan pandangan etika yang relevan dalam berbagai bidang, yang berpedoman etika tersebut yang dapat digunakan dalam praktik sehari-hari. Yang berikutnya adalah pengembangan konsep keadilan, yang mengembangkan Rawls mengembangkan teori keadilan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam masyarakat yang adil. Yang berikutnya adalah pengenalan dilema etika. Para filsuf juga sering menggunakan contoh-contoh dilema moral di dalam ini, karena ini membantu orang-orang dalam memahami bagaimana teori-teori etika dapat diterapkan dalam situasi dunia nyata. Teori etika. Teori etika itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah etika deontologis, yaitu teori ini berfokus pada kewajiban moral yang inheren dalam tindakan, bukan pada akibat atau konsekuensinya. Yang berikutnya adalah etika konsekuensialisme, yaitu merupakan nilai moralitas tindakan berdasarkan akibat atau konsekuensinya. Yang berikutnya adalah etika kesejahteraan, yang mana ini menekankan pentingnya karakter dan kebajikan individu dalam pengambilan keputusan moral. Yang berikutnya adalah etika kontraktualismus, yang mana di sini adalah menerangkan menilai moralitas tindakan berdasarkan perjanjian atau kontrak sosial yang disepakati oleh individu atau masyarakat. Yang berikutnya adalah etika feminis, yang mana di sini akan menyoroti kepentingan perspektif gender dalam analisis etika dan menekankan peran penting perempuan dalam pemikiran moral. Selanjutnya adalah etika keberlanjutan atau environmental ethics, yang mana di sini berfokus pada moralitas hubungan manusia dengan lingkungan alam. Yang selanjutnya adalah etika rasionalisme relasional, yang mana menekankan pada pentingnya hubungan dan konteks sosial dalam analisis etika. Yang berikutnya adalah etika kebebasan, yang mana di sini menggabungkan adalah pandangan etika dengan konsep kebebasan. Beberapa contoh dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah etika di dalam berbisnis, yang bagaimana penerapannya adalah menyebutkan nama mitra dengan sopan dan baik, yang mana dengan berperilaku dengan baik dan bersikap sopanlah kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Hadir tepat waktu.
Saat ada janji bertemu dengan mitra kerja, datanglah dengan tepat waktu. Jangan sampai membuat mitra kerja menunggu, karena bisa membuat citra diri atau perusahaan menjadi buruk. Berikutnya adalah mengucapkan terima kasih. Agar bisa membangun citra diri dan perusahaan yang baik, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada mitra saat bertemuan. Selalu bersikap sopan. Berperilaku sopan juga menjadi salah satu etika bisnis yang wajib dilakukan, khususnya ketika bertemu dengan mitra kerja. Berperilaku sopan juga termasuk pemilihan kata dan gerak-gerik tubuh. Yang berikutnya adalah contoh etika dalam teknologi, yang mana di sini ada beberapa, yaitu termasuk di dalam bertanggung jawab atas keputusan teknikal yang dibuat secara konsisten untuk keselamatan publik. Semaksimal mungkin menghindari konflik kepentingan dan memberitahukan secepatnya ke semua pihak yang berkepentingan jika ada konflik kepentingan yang mungkin terjadi. Contoh etika dalam teknologi adalah jujur dan realistis berdasarkan data yang ada dalam membuat perkiraan atau mengajukan suatu tuntutan, menolak suap dalam segala macam bentuknya, meningkatkan pengetahuan tentang teknologi dan segala bentuk aplikasi dan kemungkinan akibatnya, meningkatkan kemampuan dan mengaplikasikan teknologi berdasarkan pelatihan dan pengalaman, selalu mengharapkan saran dan menerima kritikan yang membangun untuk semua hasil pekerjaan dan mengakui jika ada kesalahan, menghargai keberagaman dengan memberikan penghargaan yang sama tanpa mempedulikan ras, agama, jenis kelamin, dan kebangsaan, menghindari perbuatan tercela, mencacat hasil karya dan reputasi orang lain. Yang berikutnya adalah etika dalam kedokteran. Di sini adalah beberapa, yaitu pasien memiliki hak untuk membuat keputusan tentang perawatan mereka sendiri. Perawatan kesehatan harus diberikan tanpa diskriminasi dan harus didasari dengan kebutuhan pasien, bukan pada faktor seperti status sosial, ekonomi, atau ras. Berikutnya adalah dokter harus bertindak untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko atau kerugian yang mungkin ditimbulkan dari perawatan yang mereka berikan. Berikutnya adalah dokter harus menjaga kepercayaan pasien dengan menjaga kerahasiaan informasi medis pasien dan memberikan perawatan yang sesuai dengan standar etika dan ilmiah. Berikutnya adalah dokter harus menjaga standar profesionalisme yang tinggi, seperti etika dalam penelitian, kolaborasi sesama profesional kesehatan. Yang berikutnya adalah tanggung jawab sosial. Dokter memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat secara keseluruhan dan harus berpartisipasi dalam upaya-upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Dalam situasi yang sulit atau kontroversial, dokter harus mempertimbangkan dengan cermat prinsip-prinsip etika yang berlaku dan mencari konsultasi atau bimbingan jika diperlukan. Dokter harus berkomunikasi dengan jelas, empatik, dan hormat kepada pasien serta mendengarkan dengan seksama kekhawatiran dan pertanyaan mereka. Dokter harus berusaha untuk memberikan perawatan yang berkualitas dan berdasarkan bukti ilmiah terbaru. Dokter harus menjaga integritas pribadi mereka dan menghindari konflik kepentingan yang dapat berpengaruh objektivitas mereka dalam memberikan perawatan. Yang berikutnya adalah terhadap lingkungan. Prinsip sikap hormat kepada lingkungan, yaitu dengan suatu prinsip sikap hormat terhadap lingkungan, yaitu merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta seluruhnya. Tanggung jawab manusia adalah tanggung jawab bersifat individu yang menuntut manusia untuk mengambil prakarsa, usaha, kebijakan, dan tindakan bersama secara nyata untuk menjaga alam semesta dan sisinya. Solidaritas kosmis, yang mana di sini membangkitkan rasa solidar, perasaan sepenanggungan dengan alam dan dengan makhluk hidup lainnya, sehingga mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan. Yang berikutnya adalah kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, no harm atau prinsip tidak merugikan alam secara tidak perlu, hidup sederhana dan selaras dengan alam, yaitu dan berikutnya adalah keadilan dengan berperilaku adil terhadap lainnya dalam keterkaitan dengan alam semesta, juga tentang
sistem sosial yang harus diatur agar berdampak positif bagi kelestarian lingkungan hidup. Yang berikutnya adalah penutup. Terima kasih semuanya telah hadir di sini dan presentasi saya selesai, waktu kita telah habis. Saya di sini akan menutup dengan pantun. Pulang kantor ditanyai istri, sudah ngantuk atau belum? Usai sudah pertemuan kita hari ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.